Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakal agak panjang ya materinya. Kita bakal bahas tentang jenis-jenis space spesial di Excel ya. Jadi dari yang penting sampai yang nggak penting, dari yang mind blowing sampai yang biasa aja ya. Kita bakal bahas. Ini ada 22 ya, aku coba rangkum semuanya, kita bakal bahas teman-teman. Jadi buat teman-teman ketahui bahwa kalau kita copy data di Excel, terus kita paste, itu ada pilihannya di clipboard ini ya, paste, ataupun juga di kotak dialog paste spesial ya. Caranya di Ctrl Alt V. Nah ini muncul ya, ada beberapa menu yang ada di kotak dialog paste spesial ini yang nggak ada di clipboard, ada juga yang sebaliknya, ada di clipboard tapi nggak ada di paste spesial ini. Salah satu contohnya yaitu column width ini teman-teman. Ini ada di paste spesial tapi nggak ada di clipboard ini. Fungsinya apa sih column width ini? Jadi kalau teman-teman mau mengcopy data dari suatu cell atau range ke range yang lain, itu bisa aja nanti ukuran kolomnya itu berbeda. Misalnya ini ya, kita copy data ini ke range mulai dari kolom H ini. Nah, ketika di paste itu lebar kolomnya beda. Kalau data teman-teman cuma 1, 2, atau 3 sih nggak masalah ya. Tapi kalau kolomnya itu ada puluhan, itu cukup memakan waktu. Jadi caranya bisa pakai paste column width ini. Jadi teman-teman blok dulu data acuan yang awal ini, terus di copy, terus blok range yang mau di paste, terus masuk ke kotak dialog paste spesial, terus column width ini diklik, terus oke. Nah secara otomatis lebar kolom di range yang baru akan mengikuti range yang lama gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengcopy lebarnya jangan diatur satu-satu ya. Kalau datanya sedikit sih nggak masalah, tapi kalau banyak itu cukup memakan waktu. Selanjutnya tentang paste transpose. Paste transpose itu buat apa sih teman-teman? Jadi paste transpose itu berfungsi untuk mengubah data yang tadinya vertikal jadi horizontal atau horizontal jadi vertikal. Jadi misalnya teman-teman punya range ini, harga satuan, penjualan total, itu datanya kan vertikal. Harga satuan ke bawah, jumlah penjualan ke bawah, total ke bawah. Nah kalau teman-teman pengen ubah datanya jadi horizontal, artinya harga satuan baris pertama, jumlah penjualan baris kedua, total baris ketiga, itu jangan ditulis satu-satu terus diubah kayak gitu, jangan. Itu bisa dipercepat caranya dengan diblok dulu range-nya, habis itu klik tempatnya, kita pilih paste tapi yang paste transpose. Nah ini, jadi dia berubah datanya jadi horizontal. Terus untuk merapikan yang bawah ini kita kemarin udah belajar ya, Alt HOI. Nah, udah rapi lagi. Itu tentang transpose ya. Selanjutnya tentang values. Values ini berfungsi untuk paste hasilnya aja. Contohnya ketika teman-teman lihat di sini ya, total ini, total itu kan hasil perkalian dari kolom B dan kolom C. Jadilah kolom D. Ketika teman-teman copy dan paste biasa aja, dia bakalan hilang dan bakalan values kayak gini. Karena ketika teman-teman copy, formulanya juga ke copy dan dia bakalan geser. Kolomnya juga bakalan geser. Nih lihat ya, di formula bar ini jadi F4 dan E4 karena dia ngikutin pola sebelumnya. Pola sebelumnya adalah hasilnya di kolom D. Ini adalah hasil perkalian dari kolom sebelahnya dan sebelahnya lagi gitu. Nah dia juga mengikuti pola ini gitu. Ketika ngikutin pola yang sebelumnya tapi di kolom F dan E nggak ada angkanya, akhirnya nggak bisa muncul. Nah inilah pentingnya paste values ini. Jadi ketika teman-teman copy terus teman-teman paste values, nah dia bakalan muncul di sini tanpa rumusnya itu. Tapi ini udah formatnya bukan rumus lagi ya teman-teman. Karena ini bisa dilihat ya dari formula barnya ini nggak ada rumusnya. Jadi ini udah formatnya general lagi gitu. Dan ini juga bisa berguna buat teman-teman yang mau presentasi data ke teman, ke atasan gitu. Dan nggak pengen teman itu ngelihat formulanya. Bukan mau nyembunyiin sih, tapi lebih kepada mereka itu biar lihatnya clean, datanya bersih. Nggak perlu lihat rumusnya, nggak perlu lihat asal muasalnya. Nah bisa pakai paste values ini. Bisa juga langsung paste di tempat asalnya. Misal contoh ini kita blok, terus habis itu kita copy. Nah paste langsung di sini. Nah dia otomatis jadi values gitu. Artinya udah hilang nih formulanya gitu teman-teman. Itu tentang paste values. Terus paste values and number formatting ya. Number formatting itu apa sih teman-teman? Number formatting itu ini teman-teman. Accounting, currency, ini rupiah ya. Accounting, currency, rupiah, percentage, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat ya, tadi ketika kita paste values-nya di sini, yang ke copy adalah angkanya aja. Nah, tapi kalau kita pengen rupiahnya juga ke copy, yang mana itu adalah number formatnya, nah caranya dengan paste values and number formatting ini. Jadi kita copy, terus habis itu di paste, tapi paste-nya pilih yang paste and number formatting. Nah, di sini jadi kelihatan
kelihatan, formattingnya kelihatan, dia pakai accounting ya, accounting rupiah kayak gitu. Jadi ikut ke copy juga number formattingnya. Terus values and source formatting. Nah sekarang misalnya data D7 ini dia bold, underline, italic. Ketika teman-teman copy, Ctrl C, terus habis itu paste di sini, nah dia nggak ada angkanya teman-teman. Tapi formattingnya tetap ada, karena kalau teman-teman pencet Ctrl V itu paste all ya, artinya formattingnya juga ke paste, terus ini ya cell stylesnya juga warnanya ikut juga, tapi angkanya ini nggak ada gitu. Nah, gimana sih caranya biar angkanya itu muncul? Biar angkanya muncul pakai paste, values, and source formatting. Jadi seperti konsep awal tadi ya, bahwa values itu paste hasilnya. Rumusnya nggak ikut. Jadi tinggal values plus apa nih? Plus number formatting, plus source formatting. Nah, jadi kalau kita mau copy 58 juta ini ke F1 misalnya, kita pakai yang paste, values, and source formatting ini. Jadi formattingnya juga ikut, boldnya ikut, underline-nya ikut, italicnya ikut gitu. Bedanya sama yang number formatting itu, dia number formattingnya aja, tapi untuk format yang lain kayak bold, italic, underline dia nggak ikut ke copy. Misalnya ini kita copy, kita paste di sini ya, terus habis itu kita pakai yang number formatting. Nah dia ke copy format numbernya, number formattingnya ke copy di sini karena ini kan yang rupiah dan seterusnya ke copy. Tapi untuk formatting yang lain kayak bold, italic, underline itu nggak ke copy teman-teman. Itu bedanya sama number formatting gitu. Terus kita ke keep source formatting. Nah, keep source formatting juga sebenarnya mirip sama values and source formatting. Cuman bedanya apa teman-teman? Bedanya dia bukan paste values. Kalau tadi kan paste values dan source formatting. Sekarang ini bukan paste values, artinya dia nggak bisa mengcopy rumus. Karena kalau kita copy rumusnya dia bakalan values. Misalnya ini ya, kita copy yang ini 58 juta, kita paste di sini. Nah, formattingnya ke copy, artinya bold, italic, underline-nya ke copy, cell stylesnya juga ke copy. Tapi dia bukan paste values, artinya dia menerapkan pola yang sebelumnya di mana kolom D ini hasil perkalian dari kolom-kolom sebelahnya. Di sini nggak ada angkanya, kolom E dan kolom D. Jadi dia kosong gitu. Jadi dia nggak bisa untuk mengcopy rumus. Tapi kalau mengcopy sel biasa atau range biasa bisa aja. Misalnya ini bold, underline, italic, di copy, terus di paste. Tapi yang keep source formatting bisa aja gitu. Tapi kan dia bukan rumus gitu teman-teman. Terus habis itu paste link. Pastelink ini juga cukup mind blowing dan berguna sih. Jadi teman-teman misalnya pengen mengcopy suatu data atau range ke tempat lain atau sheet lain atau range yang lain. Tapi teman-teman pengen data itu nge-link satu sama lain. Ketika yang satu diubah, yang lain juga diubah. Nah biasanya kita bisa pakai rumus sama dengan ya. Jadi sheets yang satu antara sheets yang lain disamain, jadi tulis sama dengan kayak gitu, jadi nanti ngikutin. Cuman itu juga agak lama gitu. Nah ini caranya biar bisa nge-link, bisa pakai paste link ini teman-teman. Misalnya teman-teman pengen copy ini ke sheets baru, tapi paste-nya pakai paste link. Paste link ini. Nah sekarang dia nge-link teman-teman. Jadi misalnya yang data sebelumnya ini yang pertama ya, harga satuan pertama kita ubah jadi 5.000. Otomatis yang sini juga berubah jadi 5.000 gitu. Tapi nggak bisa sebaliknya ya teman-teman. Misal data yang di link itu kita ubah, yang bagian bawah ini harga satuan kedua kita ubah 100. Nah range referensinya itu nggak bisa ngikut. Jadi yang harusnya diubah itu yang range awal ini, habis itu range tadi yang lainnya itu ngikut. Itu paste link teman-teman. Terus picture. Paste picture itu apa? Maksudnya kalau teman-teman mau membuat suatu data atau range menjadi gambar, itu bisa pakai picture ini. Misalnya kita copy range ini, habis itu paste di sini sebagai picture. Nah, jadi dia sebagai gambar teman-teman. Ini sebagai picture. Dan ini bisa di save ya sebagai picture. Ini caranya klik kanan, terus habis itu save as picture. Nah terus pilih tempatnya di mana. Terus ini sebagai JPEG misalnya ya, kita coba aja di desktop picture one. Nah ini teman-teman, jadi dia sebagai picture gitu. Itu tentang paste picture. Habis itu link picture. Link picture juga sebenarnya mirip kayak picture, cuman bedanya kalau link picture ini dia masih nge-link ya. Kalau link picture ini
dia masih nge-link sama data awalnya. Artinya kalau data awalnya diubah, yang digambar ini juga berubah. Misalnya nih ya, jumlah penjualnya diubah jadi 1000. Nah, jumlah penjualan yang di foto ini juga bakalan berubah jadi 1000. Padahal ini udah formatnya gambar ya teman-teman. Ini bisa digeser-geser, bisa di-save juga ini. Save as picture gini, bisa gitu. Tapi ketika range awalnya diubah yang menjadi referensi, dia bakal ikut berubah. Tuh, dia masih ngikut kayak gini. Nah, itu link picture. Ini menurutku juga sangat berguna teman-teman. Kalau teman-teman mau menyimpan range atau tabelnya dalam bentuk picture tapi masih ada sedikit yang perlu diedit gitu. Oke, lanjut kita ke paste keep source column width. Ya, ini sebenarnya hampir mirip konsepnya kayak yang awal tadi column width ini. Cuman bedanya kalau yang keep source column width ini dia juga mengcopy kontennya, isinya gitu. Kalau tadi kan cuman ngopi lebar kolomnya aja, kalau sekarang sama kontennya gitu. Ini jadi kolomnya menyesuaikan. Tadi lihat ya teman-teman, kolomnya cuman segini kecil, habis itu begitu di paste lebih besar. Selanjutnya copy formula. Oke, sekarang gini aja, misalnya data penjualan ini kita copy ke kolom H ini. Nah, terus kita mau bikin totalan ulang sama rumusnya mengikuti pola kolom D, yaitu hasil perkalian dari kolom-kolom sebelahnya. Tinggal kita copy aja sel di kolom D ini, habis itu kita paste formulanya. Nah, ini terus kita tarik. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi dia bakal ngikut pola formula yang kita copy. Terus lanjut, formula and number formatting itu sebenarnya sama ya teman-teman. Number formatting tadi kita juga udah belajar di bagian paste values ini. Formula kita udah belajar tadi, paste formula. Jadi konsepnya sama, intinya sama. Kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Sekarang lanjut ke no border. No border ini artinya ya kalau teman-teman mau mengcopy data yang ada bordernya, misalnya ini kita kasih border, terus kita copy ke range lain atau ke cell lain, terus paste, tapi kita nggak mau ada bordernya. Jadi ini ya, paste no border gitu. Jadi di paste tapi nggak ada bordernya. Terus lanjut ya, kita paste formatting. Kalau paste formatting itu ya berarti paste formattingnya aja. Misalnya kita bikin angka di sini 15.000 gitu. Kita mau formattingnya ngikut yang ini 58 juta. Ya udah kita copy, terus kita masuk ke paste spesial, paste formatnya gitu. Jadi boldnya, italicnya, underline-nya, terus cell stylesnya, terus format numbernya ikut semua. Tapi angkanya tetap 15.000 kayak kita tadi nulis gitu. Itu tentang paste formatting. Terus kita masuk paste all. Paste all ini ya paste biasa ya teman-teman. Ketika teman-teman Ctrl C, terus Ctrl V, yaitu formattingnya ke copy, terus habis itu rumusnya juga ke copy. Nah, ini rumusnya juga ke copy kalau Ctrl V biasa kayak gitu. Cuman masalahnya kalau ngikutin pola sebelumnya dia nggak ada angkanya di sini gitu. Jadi dia jadinya values gitu. Itu kalau paste all gitu. Terus paste comment and notes. Paste comment and notes ini misalnya gini teman-teman. Suatu cell ada komennya gitu. Kita kasih komen, insert comment, tulis data salah, perbaiki lagi. Nah, ternyata setelah teman-teman cek data yang lain, yang salah bukan cuman ini ketika teman-teman mau ngasihin revisi ke orang lain. Teman-teman nggak perlu tulis ulang lagi di sel yang lain, misalnya nih ya, C10 juga salah datanya, nggak perlu tulis ulang lagi, insert comment kayak gitu. Teman-teman cukup copy aja, terus di sel C10 ini, teman-teman paste komennya ini. Nah, dia muncul juga nih otomatis gitu. Itu tentang paste comment ya. Notes juga di sini gitu. Terus skip blank. Skip blank ini cukup menarik juga. Nah, ini kita mau tambahin ya. Misalnya ada jumlah penjualan yang terupdate. Ini jumlah penjualan kita, terus ternyata ada update lagi untuk beberapa item. Tapi untuk beberapa item aja ya. Misalnya item yang di D6 ini ada update 30, ada update 50 di bagian D11. Di D13 ada update 390. Nah, ketika teman-teman mau mengupdate jumlah penjualan ini, teman-teman bisa copy, terus paste ke sini. Paste ke sini tapi skip blank gitu. Artinya nanti yang D4, D5, terus D7 ini nggak akan ke copy. Yang ke copy cuman yang ada angka-angkanya ini untuk updatean gitu. Nah gitu. Jadi ini ke copy nih teman-teman. 50-nya ke copy, 390-nya ke copy. Kalau tadi kan kayak gini. Nah sekarang jadinya ke copy. Sedangkan yang lainnya nggak di copy. Ya ini beda kalau teman-teman copy secara langsung tanpa pakai skip blank ini, nah datanya bakalan hilang kayak gini gitu. Jadi itu bedanya. Oke, sekarang multiply.
Multiply itu sebenarnya udah masuk ke bagian operasi ini. Multiply, divide, add itu penjumlahan ya, subtract itu pengurangan gitu. Sebenarnya sama, mereka itu operasi hitung gitu. Jadi caranya kita mau kali ya, misalnya 2 dikali 36. Jadi caranya klik 2-nya, habis itu kita copy, Ctrl C, habis itu klik 36-nya, kita masuk ke paste spesial, habis itu multiply gitu. Oke, nah jadi 36 kali 2 hasilnya 72 gitu. Bisa juga kalau misalnya banyak range yang mau dioperasikan. Kita langsung masuk aja ke contoh yang divide ini. Kita mau semua hasil penjumlahan ini dibagi 2. Kita copy, kita blok ya range-nya yang mau dibagi. Habis itu masuk paste spesial, kita divide. Nah, semuanya dibagi 2 gitu. Begitu juga sama subtract. Subtract itu pengurangan. Oh, ini kurang 1 ya, teman-teman, ada add. Jadi totalnya 23. Nah, selanjutnya add juga sama ya, intinya kayak tadi caranya juga sama, cuman dia penjumlahan gitu. Jadi misalnya di sini angka 2 berarti nanti 36 ditambah 2 kalau misalnya penjumlahan. Kalau pengurangan ya 36 kurangi 2 gitu. Jadi ini totalnya 23 ya, tadi kita salah. Terus kita masuk ke validation. Validation ini kalau setauku ya, ini masih kurang berguna ya, karena fungsinya dia mengcopy validasi suatu data. Jadi misal kita punya data validation ya, ini kita bikin drop down list kayak gini, ini kan pakai data validation. Ketika kita mau copy ke sel yang lain, kita bisa pakai paste validation, artinya data validasinya ke paste. Tapi ternyata ini bisa aja di copy terus di paste langsung aja di sini gitu. Jadi nggak perlu paste validation. Jadi aku belum menemukan ya fungsinya yang aku rasa bakalan berguna banget gitu untuk kehidupan duniawi ini. Kalau teman-teman tahu mungkin bisa dikasih tahu ya. Intinya ini buat nge-paste data validation. Data validation itu kan kita bisa ke tab data, habis itu ke data validation, terus ada macam-macam nih data validationnya. Nah itu kita nanti bisa terapin data validationnya, terus ini buat mengcopy data validasi itu. Jadi aku belum nemuin ya untuk fungsi yang benar-benar berguna. Karena ini copy paste biasa bisa gitu. Termasuk juga yang all using source time ini ya. Aku belum menemukan kegunaannya banget ya. Karena using source time kita pakai tema yang asalnya juga bisa aja di copy paste aja langsung ke copy temanya gitu ya. Gitu nggak perlu pakai all using source time ini gitu. Kenapa harus pakai all using source time ini? Langsung di copy paste aja bisa gitu. Gitu teman-teman. Nah oke, jadi itu ya teman-teman, kita udah belajar 23 macam paste di Excel. Next kita bakal bahas fitur-fitur Excel yang lain lagi. Jangan lupa subscribe teman-teman. See you.